Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Lail Makkiyatun, diturunkan di kota Mekkah. Ihda wa ishruna ayah. Ada berapa? Ihda wa ishruna, 21 ayat. Dimulai dengan Al-Lail yang menunjukkan tentang sifat malam yang gelap pekat. Dan ini menunjukkan bahwa ayat surat ini turun di kala Nabi Muhammad masih dalam keadaan ujian yang sangat berat. Ya. Makanya disebutnya surat ini Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Mekkah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Dan demi malam apabila yaghsha, menutupi cahayanya. Bizulmatihi, dengan gelapnya. Kullama bainas samai wal ardi, akan seluruh apa yang berada antara langit dan bumi. Dulu belum ada lampu, Pak. Kalau sudah malam, yang ada di langit dan di bumi semuanya nggak kelihatan, betul nggak? Kalau sekarang bisa kelihatan karena ada lampu. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang apabila tajalla, telah terang benderang. Takasyafa, terbuka. Wa zahara, dan nampak. Wa idza fil mawdi'aini al-mujarradi adh-dharfiyyati wal 'amilu fiha fi'lul qasam. Wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha, dan khalaqadz dzakara wal untha, penciptaan laki-laki, wal untha, dan penciptaan perempuan. Di sini dimulai dengan Allah membawa 3 makhluknya. Perbandingan dari 6 makhluk atau 3 makhluk yang saling berpasang-pasangan. Yang pertama ada siang dan malam, kemudian ada laki-laki dan perempuan. Semuanya berpasang-pasangan. Adam wa Hawa, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, wa Hawa, dan ibu Hawa. Wa kullu dzakarin, dan tiap laki-laki, wa kullu untha, dan tiap-tiap perempuan, wal khuntha, dan satu lagi ada yang namanya khuntha. Khuntha itu ada seorang manusia yang memiliki dua jenis kelamin. Dua jenis kelamin dia punya dua-duanya tuh. Kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan juga ada. Terus bagaimana nanti ahli fikih menghukumi orang tersebut, apakah dihukumi sebagai wanita atau laki-laki? Tergantung nanti setelah dia balik, karakternya condongnya kemana. Kalau karakternya condongnya ke laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki. Dia suka sama perempuan, maka dihukumi laki-laki. Ketika karakternya lebih condong kepada wanita dan dia lebih menyukai laki-laki, maka dia dihukumi perempuan meskipun memiliki dua kelamin. Khunsa beda dengan banci. Kalau banci atau bencong itu laki-laki, Bang. Walaupun dia gaya-gayain seperti perempuan, ngomongnya udah lemah gemulai, tetap hukumnya apa? Laki-laki. Yang ustadz di kampung jangan bingung, udah Allahumma gfir lahu aja udah. Dan sebut almarhum, gak usah Allahumma gfir lahe atau aluminium, jangan. Karena ada yang bilang kalau laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Kalau bencong aluminium gitu. Hukumnya tetap laki-laki. Inna sa'yakum lasyatta. Kita langsung saja. Sesungguhnya sa'yakum, usaha kalian, ay amalakum, yakni amal perbuatan pekerjaan kalian, lasyatta, semuanya itu berbeda-beda. Ya, macam-macam. Mukhtalifun, berbeda-beda.
fa'amilun lil jannati, ada orang yang punya perbuatan ahlil jannah. Ya mudah-mudahan kita termasuk lah. Waktunya sholat, habis sholat ada pengajian ikut ngaji, nanti asar sholat asar. Waktu kerja coba ngambil yang halal, yang haram walaupun ada potensi, walaupun ada kesempatan kita nggak mau ambil, karena walaupun orang lain nggak tahu, Allah Maha tahu. Kalau berbicara yang baik-baik, yang nggak baik lebih baik diem. Itu namanya pekerjaan ahli syurga. Begitu pula wa'amilun linnari, ada juga orang yang memilih pekerjaan perbuatan ahli neraka. Waktunya sholat nggak mau sholat, puasa Ramadan kagak mau puasa, kerja meleng dikit sabat, bohong yang penting gak ketahuan. Kalau ngomong nyakitin orang, kalau berbuat ngerugiin orang. Ya, Allah udah bilang tuh, manusia itu inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya perbuatan kalian itu beda, mukhtalifun. Tapi Allah sayang sama manusia. Akhirnya Allah utus 124.000 nabi. Allah utus 313 rasul. Allah utus yang namanya ada di Al-Quran sering disebut-sebut 25 nabi dan rasul. Allah tidak zalim sama Abu Lahab, Allah tidak zalim sama Abu Jahal, Allah tidak zalim sama Fir'aun, tapi Allah sayang sama Fir'aun. Buktinya Allah utus siapa? Nabi Musa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Yang lebih luar biasanya lagi apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kalau kamu berbicara dengan Fir'aun yang keras begitu, faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Kurang sayang apa Allah sama Fir'aun? Kurang sayang apa Allah sama Abu Lahab, diutusnya Nabi Muhammad yang penuh dengan kasih sayang? Kurang sayang apa Allah? Akhirnya Allah meneruskan tuh dakwahnya para rasul dengan sahabat, dengan tabi'in, dengan para ulama-ulama yang akhlaknya lembut. Betul nggak kira-kira? Itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang diterlantarkan nanti di akhirat. Buktinya dakwah sampai sekarang masih berlanjut. Itu bukti kasih sayangnya Allah tuh. Tapi tetap akhirnya nanti apa? Kesombongan, syahwat, hawa nafsu, arogansi yang ada dalam diri kita, itu yang akan berpengaruh terhadap sikap kita. Ada sebagian yang tunduk dengan hatinya, dengan jiwanya, dengan kebenaran. Ada yang justru melawan hingga akhirnya kebenaran itu kalah, yang menang hawa nafsunya. Paham ya kira-kira? Jadi nggak bisa kita mengatakan iblis diciptakan untuk menyesatkan manusia. Enggak, nggak ada Pak. Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud diciptakan untuk menzolimi manusia. Nggak ada. Allah menciptakan semua makhluk satu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya agar menyembah. Buktinya Allah perintahkan dan Allah utus para rasul. Kalau Bapak tahu dan Bapak mau tahu, iblis dan syaitan itu beriman sama Allah, Pak. Bapak buka surat Al-Hasyr juz 28. Allah berfirman, "Kamathalis syaitan idz qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin." Setan itu ketika berbicara kepada manusia, kufurlah kalian kepada Allah, jangan ikuti perintah Allah, lakukanlah perbuatan dosa, menggoda, menipu daya, merekayasa agar kita semua terjebak dalam dosa.
Tapi apa yang terjadi? Falamma kafara, ketika kita semua sudah terjebak dalam kekufuran, apa kata syaitan? Qala inni bari'um minka, sesungguhnya aku ini menjauh diri dari kamu, aku gak mau temenan sama kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Berarti saya beriman gak? Beriman. Cuma karena sifat dengkinya sama Nabi Adam yang gak hilang-hilang, sifat dendamnya dia sama kakek moyangnya manusia yang bernama Adam yang gak pernah hilang, akhirnya dia kepengen tuh, nanti kalau saya disiksa saya pengen bawa teman yang banyak. Tapi urusan hati mah dia beriman, dia yakin ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu imannya kalah dengan arogansinya, imannya kalah dengan hawa nafsunya. Masya Allah, kalau Allah gak adil, Allah gak mungkin utus para nabi, gak mungkin utus para rasul. Masya Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memikir a'ta, memberikan haqqullah ta'ala, akan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan bil husna, apapun yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ucapkan, firmankan, janjikan, ancamkan, dan syariatkan melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW, yakni dalam syariat agama Islam. Kita benarkan semuanya, ay bila ilaha illallah fil maudi'aini, yakni dengan iman kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah dalam dua tempat tadi, saat kita memberi dan saat kita bertakwa kepada Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka pasti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akan memudahkan lil yusra, baginya jalan yang sangat mudah, ilal jannati, ke dalam syurga. Jalan kita menuju surga panjang. Ada yang namanya mati kita berat atau ringan, wallahu a'lam. Masuk ke dalam alam kubur, ada pertanyaan munkar nakir, nanti ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, itu bisa ringan atau berat, wallahu a'lam. Dibangkitkan di padang mahsyar, berat atau ringannya wallahu a'lam. Lalu nanti ada yang namanya mizan, pertimbangan amal. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang thaqulat, berat timbangan amal baiknya, maka hidupnya dalam keadaan memuaskan. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa orang yang timbangan amal baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nanti setelah itu dihisab. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, siapa orang yang mendapatkan buku amalnya dengan tangan kanannya, maka hisabnya pasti ringan. Fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, dan ketika orang yang mendapatkan buku hisabnya dari tangan kirinya, maka hisabnya bakal berat. Nanti ada yang lagi lewat yang namanya sirat. Apa itu sirat? Jembatan yang ada di atas api neraka. Panjang perjalanan kita, Pak. Tapi Allah berjanji fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan semudah-mudahnya, segampang-gampangnya, senyaman-nyamannya. Dua kali karena Allah katakan tuh fasanuyassiruhu lil yusra. Yusra, kalimat yusra itu dua kali disebutkan. Artinya jalan itu akan sangat mudah, nyaman, dan bahagia. Mati bahagia, dalam kubur bahagia, dibangkitkan bahagia, dihisab bahagia, kemudian di mizan bahagia, melewati sirat pun bahagia. Syaratnya 3 tadi. Apa yang pertama? Fa amma man a'ta
wattaqa wa saddaqa bil husna. Ingat ini, ada berapa tadi? 3. Ini bukan dalil ulama, bukan katanya wah bisa aja ngobrol. Ini Al-Quran yang ngomong, langsung Allah yang kasih tahu. Siapa orang yang gampang untuk memberi atau memberikan sesuatu yang ada dalam dirinya, baik yang wajib atau yang sunnah. Yang wajib itu zakat, dikeluarkannya kalau sudah nisab dan haul. Yang sunnah itu sedekah tiap hari. Caranya bagaimana? Min khairin, keluarkan sesuatu yang terbaik. Dan cara yang kedua, caranya juga baik. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan hancurkan pahala sedekah kamu dengan kamu sering menyakiti yang kau beri dan kamu sering mengungkit. Ngasih, jangan nyakitin orang yang dikasih, dan sudah dikasih jangan diungkit. Atau yang pertama, wattaqo, dan bertakwa. Perintah Allah kerjain, larangan Allah tinggalin. Yang ketiga apa? Wasaddaqo bil iman yang benar. Apapun yang ada dalam syariat kita terima. Saddaqo, saya terima. Tasdik, membenarkan semuanya. Yakin 100%, 1000%, 1.000.000%, la raiba fi, tanpa ada keraguan. Maka Allah janji tuh, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan semudah-mudahnya, segampang-gampangnya jalan menuju surganya Allah. Ini kan perjanjian antara Allah dengan hambanya, tinggal kita mau terima apa enggak. Kalau kita mau terima, kita lakukan. Nanti tinggal kita mendapatkan hasil. Kalau di akhirat Allah berikan yang begitu luar biasa, perjalanan yang luar biasa, apalagi cuma timbang urusan dunia kecil, Pak, nggak ada 0,00 sekian persennya dari urusan akhirat. Kalau akhirat aja sudah dipastikan dimudahkan, apalagi urusan dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, dia akan dikeluarkan dari berbagai macam kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bakal diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Ini kalau ada orang suka wiridan, kalimat ini dibilangnya ayat 1000 dinar ya. Sebetulnya bukan buat wiridan ini, Pak. Bukan buat wirid. Ulama suruh baca itu berulang-ulang biar kita paham lalu kita amalkan, gitu maksudnya. Kalau bertakwa beneran secara amaliyah, bertakwanya secara apa? Amaliyah, maka yang pasti Allah akan berikan apa? Ya ja'allahu makhraja, diberikan jalan keluar dari berbagai macam masalah. Solusi pasti ada. Ini kadang ada orang yang fokusnya di wiridan amal, wiridan apa namanya, ucapan, kalimat bagus, tapi dia lupa dengan wiridan amal, wiridan perbuatan. Saya dapat amanah dari guru saya, kalau kamu bisa sehari baca Al-Quran 3 juz, silahkan baca 3 juz. Kalau nggak bisa 1 juz, nggak bisa juga setengah juz, nggak bisa juga apa yang kamu bisa dari zikir kepada Allah. Nggak bisa juga kalau sibuk, minimal hatimu jangan punya sifat benci kepada sesama manusia, sehingga mulutmu dan perbuatanmu kamu jaga dari tidak merugikan orang lain. Itu amalan yang paling baik sebetulnya tuh. Namanya takwa amaliyah. Ya, iya. Bukan cuma diwirid, dibaca, dizikirnya, tapi tidak dibuktikan. Masya Allah. Sementara sedekah, Masya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah bangkrut orang yang bersedekah. Bal yazdad, sampai 3 kali Nabi mengatakan, tapi bertambah. Jadi kalau urusan akhirat saja Allah jamin fasanuyassiruhu lil yusra, apalagi urusan dunia pasti fasanuyassiruhu lil yusra. 3 syaratnya. Ingat-ingat nih. Ya nggak usah datang ke dukun, Pak, udah baca ini amalin.
Kalau pengen mudah dalam urusan dunia akhirat, yang pertama apa? Fa'amma man a'ta, kemudian wattaqa, kemudian wasaddaqa bil husna. A'ta artinya suka memberi. Yang kedua, bertakwa kepada Allah dengan paripurna, perintah kerjakan, larangan ditinggalkan. Kalau secara paripurna kayaknya susah, kita kan manusia, bisa lemah. Orang bertakwa itu nggak semuanya sempurna, Pak. Justru kesempurnaan dalam ketakwaan itu, kata Allah dalam Al-Quran, cirinya orang yang bertakwa, alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau dia berdosa, dia langsung bertaubat. Jadi termasuk ciri orang yang bertakwa, kalau bersalah bertaubat. Kalau punya salah sama manusia, minta maaf, itu ciri orang takwa. Kalau salahnya sama Allah, langsung taubat. Bukan berarti takwa itu harus sempurna. Justru diantara ciri orang yang bertakwa, kalau kita punya salah, kita taubat langsung segera mungkin. Ajilu bitaubah, menyegerakan taubat qablal maut, sebelum datangnya kematian. Nah, kemudian yang ketiga, wasaddaqa bil husna, membenarkan dengan baik apapun yang menjadi syariat. Semua kita terima tanpa ada yang kita tolak. Allah bilang halal, kita bilang. Allah bilang haram, kita bilang haram. Itu namanya saddaqa bil husna. Tidak ada yang betul-betul kita tolak, semuanya kita terima, walaupun kadang-kadang kita masih melihat riba haram kok, haram, yakin, masih cicilan ada. Tetap kita istighfar. Ya, walaupun ada ulama-ulama akhir, yang mutaakhirin itu mengatakan, atau ikhtilaf, ya perbedaan pendapat ulama mutaakhirin, bahwa andai kata akadnya benar, itu buat biaya admin, maka itu bukan termasuk bunga. Paham ya kira-kira ya? Nah udah, yang penting riba dikatakan sama Allah haram, ya kita katakan haram. Jangan mencari pembenaran karena kita masih melakukan hal tersebut. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang pertama yusra, yang kedua usra. Wa amma man bakhila, dan adapun orang-orang yang bakhil, pelit, medit, meregehese, pantat koneng, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri aja pelit. Kopi pagi, ampasnya dijemur buat sore. Saking pelitnya. Ada emang? Ya Allah karim. Orang udah pada makan tongkol, dia mesti makan teri supaya kelihatan kayak ikan tongkol, makanya pakai kaca pembesar. Wah gede nih ikan. Padahal duit ada, Bang. Bukan irit, lu pelit. Jangankan buat bahagiain orang, bahagiain diri sendiri aja tidak bisa. Kadang saking perhitungannya, Pak, ngebahagiain diri sendiri nggak bisa. Perhitungannya luar biasa. Selama masih ada wifi orang, kenapa pasang wifi sendiri? Begitu katanya. Pelitnya luar biasa. Kalau mau ngasih orang tuh perhitungannya, aduh, matematikanya masuk dia. Matematikanya paling pinter. Tapi tambah-tambahan, kalau hitung-hitungan dia nggak masuk. Urusan bagi-bagian nggak masuk dia. Kalau pas bagi-bagian kayaknya libur dia. Sehingga pas bagi-bagian salah mulu. Wa amma bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit bihaqillah, yang tidak mau mengeluarkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Zakat ditahan-tahan, sedekah ditahan-tahan. Ya, kalau pada saat ada orang minta bantuan sama kita sementara kita mampu, Pak, itu berarti Allah lagi menguji kita, Pak. Lagi nguji kita, hati-hati tuh. Wastaghna, dan dirinya senantiasa merasa cukup an thawabihi, dari pahala. Kalau urusan dunia dia selalu merasa kurang, tapi kalau urusan pahala selalu merasa cukup. Ayo ngaji, pahala udah banyak.
Kalau urusan dunia ngelihatnya ke atas, urusan akhirat ngelihatnya ke bawah deh. Alhamdulillah saya mah udah sholat 5 waktu walaupun cuma maghrib doang. Tetangga saya mah boro-boro nggak pernah sholat 5 waktu tuh. Jadi kebaikan yang kecil dia banggain. Jadi ngeliatnya kemana? Ke bawah. Sehingga ibadahnya kecil dan dia merasa puas. Nah ini namanya wastagna, merasa puas dengan apa yang dia sudah lakukan untuk urusan akhirat. Banyak kayak gitu Pak. Kayak nanti matinya husnul khotimah, kayak nanti raudhah min riyadil jannah, kuburnya taman surga, kayak pasti masuk surga, padahal sholat acak-acakan, jamaah nggak pernah, betul kan? Ngaji boro-boro ditanya rukun wudu nggak tahu. Tapi wastagna, selalu merasa cukup, saya pasti selamat di akhirat, tanpa dia mengevaluasi ibadahnya sendiri. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, alamatus syaqwa, ciri orang yang belangsak. Belangsak itu apa? Bangkrut di dunia dan di akhirat. Yang pertama, dia selalu melihat dunia itu ke atas dan melihat akhirat ke bawah. Selalu melihat dunia ke atas dan melihat agama, urusan agama selalu ke bawah. Kalau dunia nggak pernah ada puasnya. Orang udah punya mobil, gue harus punya mobil. Udah punya mobil satu, teman udah punya dua, saya harus punya dua. Udah punya bini satu, teman udah ada yang poligami, saya harus 3. Wah, ngeliatnya ke atas mulu. Ciri-ciri orang belangsak begitu kan. Tapi giliran urusan agama dia lihatnya ke bawah. Ya biarin dah, yang penting kita masih sholat walaupun Jumatan doang, begitu. Udah cukup kata dia. Kalau pengen beruntung dibalik, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat, ya Allah alhamdulillah saya dikasih hidayah, masih bisa sholat, tapi saya pengen kayak teman saya, habis sholat wajib, sholat alhamdulillah saya tiap tahun zakat, tapi saya kepengen kayak teman-teman saya tuh sedekah tiap hari. Alhamdulillah saya udah baca Quran tapi cuma selembar, saya pengen kayak teman saya sehari 1 juz. Itu namanya orang yang beruntung. Tapi ini enggak, kita udah terlalu bangga dan merasa cukup, wastagna bil amalil akhirah walau qalilan. Betul-betul merasa cukup dengan amal akhirat walaupun sedikit. Ya, kemudian yang ketiga kata Nabi, ciri orang yang belangsak itu apa? Wa nisyanu dzunubil madiyah wa huwa indallahi mahfudhuh. Dia selalu lupa dengan dosa-dosa di masa lampau, padahal dosa itu di sisi Allah sangat terjaga, nggak ada yang terlupa. Lupa sama dosa. Tapi wa dzikrul hasanatil madiyah, dia selalu mengingat-ingat kebaikannya, padahal walam adri aqabiltu amruddan. Dia nggak tahu kebaikannya itu diterima atau ditolak. Yang kita ingat kebaikan kita mulai ya, padahal kebaikan gak ada yang jamin diterima, sementara dosa pasti dicatat. Nah ini ciri orang belangsak nih, sama kebaikan selalu ingat, sama dosa lupa. Kalau sama dunia melihatnya ke atas, urusan akhirat melihatnya ke bawah. Kalau beruntung kata Nabi dibalik, mafhum mukhalafah, dibalik. Sama dosa selalu ingat, sama kebaikan dilupakan, sama akhirat lihat ke atas, sama urusan dunia cukup lihat ke bawah. Maka dia bakal bahagia, beruntung dunia akhirat. Nah ini ada orang yang bakhila was sama harta pelit medit meregehese antar koneng, pelitnya luar biasa, 17 setan. Wastagna, dan dia merasa cukup dengan ibadahnya padahal sedikit. Maka Allah bilang apa? Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya dalam kesulitan.
Kalau yang pertama dimudahkan dalam kemudahan, ini dimudahkan dalam kesulitan. Udah sulit, dimudahin lagi sulit. Banyak orang yang nggak bisa bikin simpel hidupnya. Itu kan berarti Allah sudah memudahkan kesulitannya. Sesuatu yang gampang, yang sederhana dibikin rumit, akhirnya hidupnya sulit. Betul nggak? Betul nggak? Cuma timbang gara-gara jerawat satu, pusing 7 keliling. Berarti kan hidupnya udah sulit gara-gara perkara yang mudah. Allah bikin sulit satu perkara dengan mudah. Kan kita harapannya Allah memudahkan sesuatu yang ini dimudahkan sesulit-sulitnya. Dimudahkan perkara yang membuat kita menjadi sulit. Bisa dipahami nggak? Rumah banyak, mobil ada, duit ada, timbang gara-gara perkara sedikit kecil yang nggak ada masalahnya gitu, amalnya dibikin masalah, akhirnya semua nggak bisa dinikmati. Fasanuyassiruhu lil usra, itu baru dunia, belum akhiratnya. Matinya sulit, alam barzakhnya sulit, dibangkitkan di padang mahsyarnya sulit. Terus apa lagi? Segala sesuatu urusan akhirat, mizan, hisab, siratnya sulit. Gara-gara apa? Bakhila wastaghna. Ini kita sering baca Quran, tapi kita jarang tadabbur Quran. Makanya kata Nabi, akhir zaman banyak penyanyi-penyanyi Quran, bacanya keren, ngamalinya males, karena nggak mau tadabbur, cuma ngejar hafalannya saja, ngejar bagusnya aja. Giliran untuk urusan mengamalkannya nggak mau dia. Sehingga Quran itu kata Nabi cuma sampai apa? Tenggorokan. Kita sering bacanya ayat, betul nggak? Tapi karena baru sekarang tadabburnya, tadarusnya, tadarus itu bukan baca, Bang. Tadarus itu diambil dari darosa yadrisu, belajar. Kalau Bapak baca namanya tilawah. Harusnya waktu Ramadan memang dianjurkan itu tadarus, bukan cuma baca, tapi mempelajari isinya, kandungannya, sampai akhirnya tadabburil makna, lalu mengamalkan, baru tutup. Nah, orang zaman sekarang cakep baca Qur'annya, bagus baca Qur'annya, menghipnotis orang yang mendengarkannya, tapi pada saat implementasi setiap harinya nol. Ada orang yang akhirnya menggugat, dulu ada, kita punya guru Habib Umar bin Hafidh, baca Quran, ngimamin di Istiqlal, bacanya begitu amat, tapi amaliyah beliau dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, saya pernah ngikutin Pak, rihlah dakwah beliau, capek kita ngikutinnya. Tidur beliau cuma sedikit, zikir, di mobil saja baca Quran, bahas kitab sama santri di mobil. Masya Allah, kita nggak satu mobil enggak, tapi ngikutin rombongan yang lain. Nggak ada tuh yang namanya satu waktu yang terlepas tidak ada manfaatnya. Itu artinya kalau cuma urusan lagu mungkin tidak merdu, tapi amaliyahnya, Qur'annya, Masya Allah. Nah kalau sekarang orang nilainya apa? Baca, kayak kita ada imam nih, imam bacaannya udah nggak usah dipakai lagi, padahal dia orang soleh, betul ya? Kalah sama yang bacaannya bagus, tapi kalau beli aqua baru pakai celana pendek. Bapak saya ketua masjid, ada orang dijadiin khotib sama bapak saya, kemudian ketemu pakai celana pendek lagi, beli aqua galon. Mohon maaf Ustaz, tahun depan nggak saya pakai lagi khotib di masjid saya, antum fasik. Dan untuk aurat, betul apa enggak? Berarti cuma bisa membaca tapi tidak ada bermakna, apalagi sampai mengamalkan. Nah akhir zaman itu banyak orang fitnah,
apa namanya, cobaannya Al-Quran itu luar biasa. Dia cuma konsentrasi menghafal, konsentrasi membaca, tapi tidak konsentrasi mengamalkan. Betul gak kira-kira? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidaklah yughni bermanfaat anhu baginya, maluhu hartanya, idza taradda apabila dia telah binasa. Kalau udah mati mah manfaat harta agak ada. Betul, dibagi orang yang tadi bakhila, was, mau kasih orang eman-eman apa ya artinya? Sayang. Mau bantu orang pikir panjang. Padahal kalau dia mati itu harta yang dia eman-emanin, apa kata Allah? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Enggak ada manfaatnya lagi idza taradda kalau sudah mati. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Enggak ada lagi manfaatnya harta dan anak keturunan kita. Ya Allah, makanya mumpung masih hidup Pak, jangan tanggung-tanggung kalau ngasih. Jangan mikir-mikir, selama memang yang menjadi kewajiban kita di rumah sudah terpenuhi. Ya, Masya Allah. Ini kadang-kadang Jumatan seminggu sekali aja pura-pura tasbih dipegang. Ya, merogoh kantong kirain mengambil duit, ngambil tasbih. Kotak amalnya lewat, tasbihnya diputer. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata yang samping jangan diganggu lagi zikir. Pas udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Rabbi ya Karim, ya Rahman Rahimin. Padahal kamu udah mati, apa? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Semua kagak ada manfaatnya. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kewajiban kami lal huda, memberi petunjuk kepada kalian. Allah wajib tuh mengutus para rasul, ya, memberikan petunjuk kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha sayang, berkasih sayang kepada hambanya, supaya hambanya dalam kehidupan yang abadi nanti tidak tersiksa. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah, kata Allah, akhirah, kehidupan akhirat, wal ula, dan kehidupan dunia. Dunia dan akhirat yang punya siapa Pak? Allah Rabbul akhirati wal ula. Ayat dunia, al ula itu maksudnya dunia. Faman talabahuma min ghairina, kata Allah, siapa orang yang mencari keduanya bukan meminta kepada kami, faqad akhta'a, maka dia salah. Yang punya dunia saya, yang punya akhirat saya. Kalau pengen bahagia dunia akhirat, mintanya nggak kemana-mana, ke saya, kata Allah. Ya, faman talabahuma, siapa orang yang nyari dunia, nyari akhirat, tapi bukan kepada saya, faqad akhta', maka dia sudah betul-betul salah. Urusan dunia minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nggak cuma disuruh menyembah Pak, tapi juga kita disuruh minta. Bahkan meminta itu bagian dari ibadah. Betul kan? Doa juga termasuk bagian ibadah. Jadi minta sama Allah. Semakin sulit semakin banyak sujud, semakin susah semakin banyak zikir, semakin ruwet semakin banyak tahajud, semakin banyak sedekah. Saya kalau lagi ruwet Pak, ini bukan kita cerita apa namanya tahadus bin ni'mah saja. Saya lebih banyak ngasih orang tua saya. Tumben banyak duit loh, kagak, justru lagi ruwet. Biar apa? Semakin dekat dengan ridhonya Allah. Kan ridho Allah bi ridho walidain. Kita berwasilah, mencari wasilah supaya Allah ridho, banyak caranya. Salah satunya dapat ridhonya orang tua, atau kita ya sujud dan lain sebagainya dah. Nah kalau
Kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, Allah sayang sama kita, Allah memudahkan segala urusan kita. Apalagi tadi sudah kita bahas tuh, atau wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Dan itu sudah sering saya alami, mudah, gampang, nggak ada urusan. Semakin diberi ujian, semakin dekat, semakin mencari wasilah biar Allah ridho. Yang udah jelas aja ridho Allah, ridho Allah. Kalau kita ngasih orang lain aja dapat pahala gede, apalagi ngasih orang, betul nggak kira-kira? Ada orang lain nih, orang tuanya orang lain, kasihan, kita kasih duit, kita dapat pahala gede kan? Dapat pahala gede, apalagi kita kasih orang tua kita. Ini kadang-kadang orang tua kita depan mata kita lupain. Ya ke masjid, mau bagus masjid mah. Tapi Allah berfirman lil walidain, orang tua dulu utamakan. Wal aqrabin, baru kerabat terdekat. Wal yatama, baru anak ya yatim. Wal masakin, dan fakir miskin. Itu kalau mau sedekah tuh urutannya begitu. Orang di rumah udah, istri anak udah cukup semua, ada lebihan. Al walidain, orang tua. Wal aqrabain, kerabat terdekat. Wal yatama, anak yatim dan fakir miskin. Baru tuh urutan sedekahnya bener. Ini orang tua dari susah bener, kita kagak perhatiin. Ada kerabat udah pengen minjem duit, dicuekin. Ya, bukan nggak boleh ke masjid, silakan. Tapi kalau nggak tertib seperti kita sholat, belum ruku langsung sujud. Bapak sholat, belum ruku langsung sujud, sah nggak sholatnya? Kagak, karena nggak tertib dalam urutan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak kerasa sampai jam 1 ya. Mudah-mudahan ketemu lagi minggu yang akan datang dalam keadaan sehat, afiat, panjang umur. Insyaallah kita amalin nih ya, satu ayat tadi, faman a'ta